Di Pramuka itu kita punya sistem yang namanya sistem AMONG, Kak. Jadi ketika dia belum mampu mencapai satu taraf yang kita standarisasikan, yang mengamong ini akan mendorong. Karena di Saka itu efektifnya itu 1 tahun. 1 tahun mereka gabung di Saka, dia dikasih pilihan. Ya, karena Pramuka nggak pernah berhenti sampai akhir hayat gitu. Seperti yang Halo Sobat SAR, selamat datang kembali di Rescue Case Banjarmasin. Dengan saya kembali nih, hostnya Kamila Fauzia atau Ami. Setelah kemarin kita take over host bersama teman saya, Aji Ramadhani. Kali ini narasumber yang saya bawakan berasal dari yang ciri khasnya anak sekolah, yaitu adalah Pramuka. Di sebelah saya ada kakak, siapa namanya kak? Siti Fatimah, Kak. Boleh memperkenalkan diri? Iya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah. Kalau di Pramuka, Kak, saya biasa dipanggil Kak Sipa. Sipa. Singkatan dari Siti Fatimah. Oh iya, betul. Oke. Jadi saya mau nanya-nanya nih kak, apa sih kegiatan hari ini jadi Pramuka itu datang ke kantor SAR Banjarmasin? Jadi kita kan kerjasama pembinaan ya, pembinaan terhadap generasi muda bersama dengan Basarnas. Jadi hari ini tadi kita pengenalan Saka Rintisan SAR, yang mana itu di bawah naungan Basarnas yang bekerja sama dengan Gerakan Pramuka gitu. Jadi tadi teman-teman dari penegak pandega di Kota Banjarbaru hadir ke sini untuk mengetahui sejauh mana Sakasar itu bergerak begitu. Jadi pengetahuan dasar tentang Sakasar. Tadi kakak bilang penegak apa tadi? Penegak pandega. Ya, itu apa sih kak? Itu tuh tingkatan dalam Gerakan Pramuka, golongan Kak. Golongan. Jadi ada 4 golongan untuk peserta didik. Kan kita sistemnya pendidikan ya. Jadi ada peserta didik, ada guru gitu. Jadi itu golongan ke-3 dan ke-4. Siaga, penggalang, penegak pandega gitu. Oh gitu. Jadi gimana sih kak cara masuknya ke yang itu tadi? Itu usianya antara 16 sampai 25 tahun. Nah, kalau mereka sudah mencapai yang namanya tingkatan bantara, nah mereka itu punya hak untuk ikut Saka. Salah satunya Saka Rintisan SAR. Oh, yang tadi adik-adik kakak-kakak yang tadi kan tulisannya Bantara ya? Iya, Bantara. Jadi mereka berhak untuk ikut Saka apapun. Nah, salah satunya adalah di sini tadi Saka Rintisan SAR. Nah, saya mau nanya, Saka itu apa sih kak? Saka itu satuan karya, Kak. Satuan karya. Jadi kalau di sekolah itu kan kita ada tingkatan pendidikannya. Betul. Nah, di Pramuka juga ada. Tingkatan pendidikan yang pertama itu di gugus depan. Di sekolah juga. Di sekolah. Di gugus depan. Nah, tingkatan keduanya itu di Saka. Jadi pendidikan kejuruannya gitu kalau di Pramuka. Nah, banyak kejuruan-kejuruannya ini, ada yang pertolongan, terus rescue, terus ada juga kebaharian, terus tentang kehutanan, tentang lingkungan hidup, nah gitu. Tugas pokoknya dari yang Saka masing-masing itu berbeda ya kak? Berbeda. Jadi mereka setiap Saka itu punya tugasnya masing-masing sesuai dengan passionnya mereka masing-masing ya. Mereka berminatnya di mana? Gitu. Oh, itu bukan dipilih tapi mereka yang memilih. Betul. Karena hak kan tadi ya. Jadi mereka berhak untuk memilih mau ke Saka mana mereka berkembang. Nah, kebetulan saat ini kita lagi mengelola Saka Rintisan SAR di Kalimantan Selatan. Oh ya, pertama ini ya kak ya? Pertama. Dan insya Allah untuk kedepannya mungkin kita akan selalu bekerja sama untuk pembinaan terhadap remaja-remaja ini. Saya bilangnya remaja-remaja ya. Remaja-remaja ini yang memang mereka berminat untuk di Saka Rintisan SAR gitu. Gimana sih kak cara masuknya di Saka-Sakanya ini, atau ada rekrutmennya kah atau apa gitu? Biasanya itu karena di bawah naungan instansi, jadi selalu ada rekrutmennya. Jadi pengumpulan biodata dulu, terus keberminatan, terus pengenalan, orientasi dulu. Nah, setelah orientasi mereka mengenal apa Saka itu, terus bergeraknya di bidang apa, terus mereka berkeinginan untuk melanjutkan di situ. Nah, mereka bergabunglah menjadi anggota. Menjadi Dewan Sakanya yang mengelola sistem kegiatannya di Saka. Mereka yang mengelola. Betul. Saya kira ada yang dari instansi ini yang mengelola. Jadi mereka gitu yang mengelola. Jadi penegak pandega itu sistemnya dari oleh untuk. Oh ya. Mereka merancang, mereka mengelola,
dan untuk mereka sendiri. Terus tugas kita apa sebagai instansi atau sebagai di kuartir misalnya gitu ya. Kalau tugas kita adalah sebagai instrukturnya, kita sebagai narasumbernya. Kak, kami mau latihan rappling nih. Nah, kitalah yang Basarnas yang yang menjadi instrukturnya, pemberi materi. Iya, tapi mereka juga yang rancang. Oh, kalian mau latihan rappling? Oke, kakak ada instrukturnya. Nanti kita latihan di sini. Kamu kelola anggotamu. Gitu. Mereka yang menjadwalkan. Kalau bocorannya nih Kak, anggota yang mau ikut Sakasar segitu atau ada lagi? Tergantung minat ya Kak ya? Iya, dari beberapa komunikasi dengan teman-teman yang tadi, kan ada 12 orang ya setelah kegiatan Karya Bakti Lebaran kemarin. Iya. Masih ada ternyata yang berminat gitu. Jadi mungkin kedepannya karena ini baru perkenalan, baru pertama, setelah ini kita akan berkala Kak, berkala. Karena di Saka itu efektifnya itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun mereka gabung di Saka, dia dikasih pilihan 2 Kak, mau tetap di Saka itu atau pindah Saka. Nah kalau mereka mau tetap di Saka itu mereka lanjut. Nah berarti dalam 1 tahun itu kita juga terus open rekrutmen gitu. Kalau misalnya 1 orang nih 2 Saka bisa nggak? Gak bisa dalam 1 waktu. Jadi dia harus menyelesaikan dulu kejuruannya dalam satu waktu ini. Kalau dia udah selesai, dia udah mendapatkan namanya tanda kecakapan khusus. Artinya mereka sudah mengikuti pendidikannya di Saka itu. Nah baru mereka punya pilihan. Artinya mereka udah diluluskan nih. Nah mau ke tahap selanjutnya atau enggak? Gitu. Jadi pendidikannya tuh 1 tahun, dalam jangka 1 tahun itu mereka pendidikan gitu Kak? Mulai dari orientasi, bergabung jadi anggota, mengelola kegiatan, sampai nanti merekrut adik-adiknya generasi berikutnya gitu. Kalau misalnya ada tingkatan pangkat kan ya? Apa sih kayak pangkat gitu dari yang Bantara itu gimana sih Kak cara naiknya? Kalaunya di penegak itu tingkatan pertamanya kan Bantara ya. Mereka ngisi syarat kecakapan umum. SKU. SKU. Ngisinya tuh di gugus depan. Di gugus depan di sekolah mereka masing-masing. Di sekolah mereka masing-masing. Mereka ngisi. Setelah mereka dapatkan itu baru mereka boleh punya hak untuk ikut di Saka. Oh, berarti harus dari sekolah dulu ya baru. Jadi prinsipnya mereka memang ikut kejuruannya nih di Saka-Saka gitu. Tapi mereka tidak meninggalkan gugus depannya. Begitu. Dari yang gugus depan tuh gimana sih Kak, kok bisa sampai kakak sendiri gimana bisa sampai di titik ini, bisa jadi apa tuh pandega gitu. Gimana Kak? Kebetulan saya sendiri kan sekarang ada di Dewan Kerja Daerah ya, Dewan Kerja Daerah Kalimantan Selatan. Kemarin sama teman-teman diamanahi untuk mengelola di Saka Rintisan SAR. Jadi kalaunya saya itu pramukanya sejak kelas 5 SD. 5 SD. Kalau sekarang kan kisaran ya berapa ya? 11 sampai 12 tahun Iya, udah. betul, 11 sampai di sini. Ini kebetulan tingkatan terakhir saya di Pandega. Setelah ini kalau udah 25 tahun ke atas kan dia jadi pramuka dewasa. Nah, ada lagi pangkat-pangkat gini. Jadinya apa tuh Kak? Anggota dewasa. Anggota dewasa, tapi tetap tergabung dalam pramuka itu tadi? Iya, karena pramuka nggak pernah berhenti sampai akhir hayat gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ada 2, ada peserta didik dan ada guru atau pengajarnya atau pendidiknya gitu. Nah, kalau kita udah sampai ke usia 25 tahun, after 25, nah kita menjadi pendidiknya, pengelolanya, orang dewasanya gitu. Berarti setelah ini Kakak yang jadi pendidiknya gitu. Harapannya begitu sih. Amin. Bisa sampai kalau misalnya nih saya umurnya masih 20 tahun, saya mau ikut ke pramuka itu harus kayak gimana Kak? Kakak bergabung biasanya itu namanya gugus depan. Tapi kan saya udah nggak sekolah nih. Sekarang ada gugus depan umum nggak? Oh, ada umum. Salah satunya di Banjarmasin itu ada gugus depan umum gubernuran. Nah mereka itu menerima siapapun yang mau bergabung di pramuka, ada racananya, tingkatan Pandega kan racana ya, ada racananya yang memang mereka yang sudah tidak sekolah atau yang memang tidak punya gugus depan mau gabung di sana boleh gitu. Atau kakak bisa menjadi pamong. Pamong itu kalau dalam pendidikannya itu gurunya Saka-Saka gitu. Pamong Saka, salah satunya bisa jadi Pamong Sakasar.
kualifikasinya itu nanti ikut yang namanya kursus mahir dasar dulu. Di kursus mahir dasar itu biasanya 1 minggu 72 jam pelajaran. Nanti dikasih pengetahuan dasar gimana caranya membina, gimana organisasi pramuka, landasan dasarnya apa begitu. Jadi seminggu itu menginap atau setiap hari gitu? Biasanya menginap dalam 1 minggu. Pokoknya 72 jam pelajaran itu nanti dapat sertifikat atau ijazah. Ijazah kelulusannya kursus mahir dasar nanti bisa jadi pamong. Kalau misalnya nggak lulus bisa juga? Ada yang lulus, ada yang enggak? Di pramuka itu kita punya sistem yang namanya sistem among, Kak. Jadi ketika dia belum mampu mencapai satu taraf yang kita standarisasikan, yang mengamong ini akan mendorong untuk bisa sampai di standar itu gitu. Kalau standar itu masih belum mencapai, standarnya diturunkan agar dia bisa mencapai gitu di pramuka. Gitu ya. Mantap juga. Jadi kita fleksibel. Artinya kan setiap manusia itu punya kemampuan standarnya masing-masing. Beda-beda gitu. Karena sistemnya pendidikan seperti itu. Kalau saya boleh tahu pendidikannya di pramuka itu apa aja sih, Kak? Kan kalau saya yang tahu nih cuma buat tenda waktu SD, SMP, SMA kan buat tenda. Si tongkat-tongkat itu cuma itu doang yang saya tahu. Kalau boleh tahu apa sih, Kak? Kalaunya di dalam peserta didik banyak. Ya. Kalaunya yang kata kakak tadi itu namanya pengetahuan dasarnya di bagian syarat kecakapan umum. Nah itu kan masing-masing tingkatan tuh beda-beda tuh. Ada siaga, penggalang, penegak, beda-beda. Nah setelah itu mereka itu diajarkan ada yang namanya spiritual, terus pengorganisasian, terus kerjasama juga. Banyak sebenarnya yang bisa diambil, tapi pembelajarannya itu ada yang namanya belajar sambil melakukan metodenya. Jadi mereka nggak yang dikasih materi, habis itu materi enggak. Tapi pembelajarannya itu sambil dia melakukan sambil belajar gitu. Nah itu sih di pramuka. Terus kalau udah sampai tahap pembina yang tadi kualifikasinya KMD, itu ada lanjutannya. Kursus mahir dasar dulu. Habis sertifikasi kursus mahir dasar dapat ijazah, ada lagi KML, kursus mahir lanjutan. Tingkatan keduanya. Setelah itu baru KPL, KPD. KPD dulu baru KPL. Nah, itu namanya pelatih. Jadi kalau yang KMD, KML untuk membina peserta didik. Tapi kalau KPD, KPL untuk membina pembina peserta didik. Gitu. Diklat instruktur sih kalau misalnya kami. Iya, betul. Pendidikan lanjutannya. Terus selain itu ada juga yang namanya kursus instruktur muda. Sekarang berganti jadi pendidik pelatihan instruktur muda PPIM. Untuk penegak-penegak yang seperti saya misalnya mau belajar kualifikasi mountaineering misalnya. Nah, saya belajar itu sebanyak 22 jam pelajaran begitu. Itu menginap? Menginap. Kalau boleh tahu di mana tuh, Kak? Kalau di wilayah Kalimantan Selatan tuh biasanya pendidikannya di mana? Kalaunya di wilayah Kalimantan Selatan kan kita berjenjang kayak. Biasanya itu di semua kuartir ada. Jadi kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah. Misalnya nih, terpusatnya di mana, Kak? Kalau di wilayah kita? Ya, itu tempat pelaksananya tuh ada di kuartir. Nah, spesifikasinya biasanya kalau KMD itu di tingkat cabang. Di kuartir cabang kan ada namanya Pusdiklat Cap. Nah, itu yang mengelola untuk kualifikasi pendidikan itu tadi. Terus kalau untuk KPD dan KPL itu adanya di kuartir daerah dan kuartir nasional. Pusdiklatda, Pusat Pendidikan Pelatihan Daerah, dan Pusat Pendidikan Pelatihan Nasional. Gitu. Jadi yang pramuka ini bisa dari, misalnya saya udah kerja, saya ikut bisa ya? Bisa. Kalau kakaknya nih kerjanya apa nih, Kak? Saya mau tahu. Kalau kualifikasi saya guru. Nah, kebetulan guru. Kebetulan kan baru lulus ya di September tadi untuk pendidikan profesi guru. Sekarang lagi menunggu untuk formasi CPNS dan P3K. Semoga nanti secepatnya gitu. Tapi kualifikasinya memang guru. Oke, Sobat SAR, mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Seru banget nih sama Kak Sipa ya tadi ya. Mungkin selanjutnya kalau misalnya kita latihan bersama lagi, kita bisa podcast lagi. Mungkin podcastnya di lapangan atau rappling, di mana ya bisa kita podcast. Oke, sebelum kita tutup, kita mengucapkan
saya bilang Basarnas, nanti kita bilang Afiknam Jagat Samagram. Jagat Samagram. Oke. Basarnas, Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih Sobat Sar.